Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain ma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali di program kelas At-Tadrib dan kita awali dengan pembacaan Fatihah. Kita kan mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberikan keberkahan umur untuk kita semua. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Bismillah asrarul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihi wa matana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Baik, kita ya coba buka kisi-kisinya Bu ya, Pak. Oke. Baik, tadi setelah dicoba dibaca, sekarang kita coba membuka cara baca sesuai dengan i'rabnya. Baik, Bapak Ibu, ini ada berapa kalimat kira-kira dalam contoh ini? Dua kalimat. Ya, ada dua ya. Dua Maka kalau kita kalimat. lihat di kisi-kisi i'rabnya, nah, di sini terdiri dari harf istinaf dan fi'il amar. Maka fi'il amar Fi'il amar. itu kalau 3 huruf itu tidak lepas dari 3 wazan, Mbak. Wazannya fi'il amar apa saja? Wazan dari fi'il amar itu adalah Uf'ul, apa? if'al. Kalau Il. bukan if'al apa ya? Kalau bukan if'al apa lagi? If'il. If'il, Uf'ul. maka kemungkinan karena sulasi mujarrad berarti kemungkinannya adalah i'lam atau i'lim atau u'lum. Cuma secara kaidah bagaimana untuk menentukan itu? Lihat pada fi'il mudhari'nya ya. Fi'il mudhari'nya kalau yaf'alu berarti fi'il amarnya adalah if'al. Oke, kalau uf'ul berarti fi'il mudhari'nya yaf'ulu ya, atau yaf'ulu fi'il amarnya uf'ul, atau yaf'ilu nanti fi'il amarnya if'il. Alima ya lamu. Lam. Nah, untuk mengetahui itu bagaimana ya? Tidak ada cara lain kecuali kita melihat pada kamus, Pak ya. Nah, kita lihat alima ya. Oh, seperti ini. Maaf, maaf. Nah, alima ya lamu ya, artinya mengetahui. Oke. Ketahuilah. Ya, maka ketahuilah seperti itu. Dan fi'il amar itu sebenarnya dengan membaca atau mengetahui wazannya sudah kelihatan cara bacanya. Cuma kalau nahwu itu masih dibahas lagi. Kalau ditanya misalnya di sini berarti fi'il amar mabni kan? Mabninya apa? Fi'il amar itu Yes. mabninya tidak lepas dari mabni apa Yes. saja Bapak Ibu? Sukun. Ada yang sukun, ada yang mabni membuang huruf illat dan membuang huruf nun. Kira-kira Nun. ini yang mana Bapak Ibu? Sukun. Ya, sudah jelas ya mimnya sukun di sini. Cuma saya mau tahu alasannya Bapak Ibu, kenapa mabni sukun? Karena sahih akhir. Karena sahihul akhir dan tidak bertemu dengan alif tasniyah, waw jamak dan ya mufrad manas khotoba. Karena kalau bertemu dengan alif tasniyah walaupun dia sahih akhir ya, misalnya i'lam, i'lama itu sahih akhir, tapi di sini bertemu dengan alif tasniyah menjadi i'lama, asalnya i'lamani seperti itu kan. Oke, baik. Berikutnya, Bapak Ibu semuanya, karena di sini adalah sebagai objeknya apa yang harus diketahui wa'lam. Nah, maka di sini kasih harokatnya adalah annah Bapak Ibu ya, bukan innah. Ya.
karena sebagai maf'ulun bih dari i'lam nantinya, sebagai maf'ulun bih. Jumlahnya ya Ustaz. Ya, betul. Dan lebih mudah atau cara untuk mengetahui dengan mudah itu inna atau anna, ya lihat hamzahnya Pak. Kalau di atas anna, kalau di bawah inna. Nah, tapi itu secara praktis ya. Secara teori, tahu nggak? Secara teori itu kapan dibaca fathah, kapan dibaca kasroh hamzahnya. Itu ada di alfiah itu. Waftah lisat di masdari, itu ada di antaranya. Itu bab inna dan anna. Itu secara teori. Baik. Maka kalau kita lihat, anna itu termasuk dari kalimat apa Bapak Ibu kira-kira? Taukid. Ambil nasab. Harfu taukidin, Ambil terus nasab. menasobkan ya. Disebut amil Nasab. nasih ya. Amil nasih, amil yang merusak mubtada dan khobar. Oke, amalnya ya tinggal kita melihat amalnya. Amalnya innah dan annah dan saudara-saudaranya adalah tansibul ismah wa tarfaul khobar gitu kan Pak Bu. Berarti kita tinggal mencari isimnya. Nah, ternyata di sini adalah isimnya. Tinggal melihat wazannya ya. Lihat wazannya itu apa? Nah, kita cari di kamus ini untuk memvalidasi wusalah atau wisalah. Ternyata ini adalah wusalah ya, yaitu air bekas cucian. Oke. Anna wusalah, bukan mensucikan atau membersihkan, tapi sisa. Ketahuilah sesungguhnya sisa air yang dibuat nyuci najis itu Bu, Pak ya. Maksudnya anna wusalatan najasati, ini satu kesatuan. Maka kalau kita lihat i'rabnya menjadi mudhafun ilaih ya. Oke, najasah itu bentuknya apa Bapak Ibu semuanya? Masdar. Masdar ya. Fi'il madinya bisa najusah yan jusuh ya. Najusah yan jusuh seperti itu. Kalau tidak salah ya. Karena ikut wazan fa'ulah. Ada yang najisah. Najisah atau najusah. Coba kita lihat kamus yang lain. Kamus yang lain. Najisa apa najusa fi'il madinya. Ada yang najisah ya. Tapi kalau di amsal tasrifi itu najusa yang jusu najasatan kan ikut wazan fa'ulah. Ya kan Pak? Ada yang lihat contoh di amsal tasrifiyah itu. Oke. Oh ini loh Pak, ada Pak. Najisah wa najusa. Nanti siwat sifat musyabbihah bismil fa'ilnya adalah najisan. Ini Pak kelihatan ya Pak ya. Najisa wa najusa. Ya, kelihatan ya? Iya. Oke. Najusan. Kecil banget, Pak. Kenapa Pak? Kecil banget. Kecil banget Pak ya. Kok Jelas bisa? Bapak, jelas 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 Pak ya. jelas jelas. Karena kalau dibuat miring itu malah kayak kemarin itu. Dan ini agak lumayan lengkap harokatnya ya sama fi'il mudhari'nya. Kalau kamus yang ini Pak, ini gak ada harokatnya kadang. Baik. Wa'lam anna wusalatan najasati. Maka kalau diartikan bagaimana coba kita artikan terjemah dan Ketahuilah ketahuilah sesungguhnya air bekas ya sisa air. sisa air najis ya, maksudnya untuk mencuci najis. Maka di sini kita coba lihat bacanya apa ini Pak? Ba'da Ba'da taharatil mahli. mahli. Oke. Jadi ba'da itu dzarfu zamanin, hukum dari dzaraf bagaimana? Nasab ya. Dalam dzaraf itu pasti setelahnya itu jadi apa Pak? Bu? Mudhafin. Mudhafun ilaih. Maka ini bentuknya masdar, artinya suci, tahura yadhuru, taharatan atau taharah, ada yang taharah ya. Ba'da taharatil Mahalli. ya, sampai di sini mudah-mudahan benar semua tadi ya bacaannya. Ba'da taharatil mahalli. Baik Bapak Ibu. Terus untuk mahalli perlu kita lihat kamus misalnya. Itu diambil dari kata hallah biasanya Pak.
Wadah. Nah, maknanya apa, Pak? Wadah. Ya, tempat. Ya. Tempat. Ini loh. Al-maudi. Terus jangan lupa setelahnya ini kita jadikan naat, Pak. Jadi ada yang salah kah di sini tadi? Ba'da taharatil mahallil sulih ya. Karena ikut pada Mahali. Mahali. mausul apa itu artinya Bapak Ibu? Tempat yang disuci. Tempat yang dicucikan. Dibasuh ya. Sesuatu yang dibasuh. Dibasuh. Diambil dari kata qasalah tadi itu, qasalah membasuh. Al-mausul berarti isim maf'ulnya yang dibasuh. Oke. Jadi ikut wazan maf'ulun ba'da taharatil mausuli, terus kemudian di sini adalah khobar dari mana? Nah, di sini ada yang baca taharatun, Pak. Kalau seperti ini bacaannya adalah fa'ilatun ya, sesuai wazannya. Berarti dibaca tahiratun. Iya, jadi silakan, ada yang salah tadi. Tahiratun. Oke. Ini salah wazan saja. Tahiratun berarti artinya suci. Terus kemudian berikutnya adalah ini apa bacaannya Bapak Ibu? Inim fasolat. Ya, ini in ya, bukan inna, tapi in, masuk pada fi'il nantinya, disebut harfu syartin. Yang mana kalau in harfu syartin itu ya maknanya jika nantinya. In. Nah, ada nggak in dalam kamus? Nah ini Bu, in harfu syartin. Jika. Ya ada ya. Ada in mempunyai makna harfu naf'in. Bermakna tidak. Ya. Oke, inim fasolat. Kenapa dibaca seperti itu? Karena berupa fi'il madi. Kemudian ketemu dengan tak ta'nis. Sekaligus di sini fa'ilnya disimpan ya. Kembali kemana kira-kira? Ghuslatan. Najasat. An-najasat. Selatan atau an-najasa. Inim fasolat. An-najasat. Ya. Kembali gusalah, Pak. Gusalah, Ustaz. Ya, air. Ya, usalatin najasati maksudnya ya. Nah, sisa air untuk usalatin najasat. Najis. Terus kemudian, nah di sini, ini yang benar ghairu, Pak. Ghairu. Iya. Jadi kita bacanya ghairah ya. Kita jadikan adatul istisna ya. Ini fasolat ghairah mutaghay. Setelah ghairah itu pasti jadi mudhafun ilaih. Infasolat apa artinya? Berpisah. Terpisah, infisol itu Pak ya. Jadi infasolah menjadi terpisah. Jadi kalau wazan infa'ala, apa faedahnya Bapak Ibu? Mutawa'ah. Apa itu mutawa'ah, Pak? Mantap Hasan. Akibat dari pekerjaannya itu, fiilnya itu. Menjadi akibat. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ketahuilah bahwasanya atau sesungguhnya air yang dibuat mensucikan najis setelah sucinya mahal yang dibasuh, kita mensucikan baju Pak Hasan, Ibu semuanya. Maka itu hukumnya najis nanti. Kok hukumnya najis? Tahiratun hukumnya kok ya Allah. Tahiratun hukumnya suci. Hukumnya suci. Dengan catatan ini sebenarnya pada awal-awal pembahasan kitab Thaharah itu dibahas. Ini dibahas lagi di akhir. Dengan catatan ini fasolat jika terpisah. Berarti ketika diperas itu kan mengalir Pak ya. Atau ketika kita guyur itu kan terpisah airnya kan. Ya. Setelah diangkatlah bajunya yang sesuatu yang dibasuh tadi. Ghairu mutaghayyiratin, tidak berubah airnya. Tidak berubah. Berarti kalau tidak berubah itu bisa suci. Kemungkinan kalau tidak berubah itu berarti baju yang kita sucikan, yang kita basuh itu memang tidak najis, Pak.
tidak ada kotoran atau tidak ada najis. Ya, karena kalau memang baju kita itu terkena darah, ya apalagi banyak kan, itu kan sangat kemungkinan ketika sudah terpisah air itu akan berubah ya, akan berubah. Oke, ini salat, ini yang dimaksud ini salat ghaira mutaghayyiratin. Jika sudah terpisah wasalatin najasah tadi. Mutaghayyirah itu apa artinya, Pak? Berubah. Berubah karena bentuknya apa di situ? Mutaghayyirah. Ada nggak di kamus langsung? Bail ya? Deh. Bentuknya adalah isim fa'il, Pak, ya betul. Yang mempunyai arti yang dapat berubah. Yang berubah lah. Dengan catatan kalau terpisah tidak berubah. Terus ini koyit yang kedua. Ini catatan yang kedua, Pak. Walam Yazid. yazid. Jadi kenapa dibaca seperti itu? Ya wawunya harfu atfin. Kemudian diatofkan jumlahnya, Pak ya. Lam disebut amil jawazim. Jadi dia menafikan. Terus kemudian yazid, kok bisa seperti itu? Coba kira-kira kalau di kamus mau dicari di mana ini? Zada. Di zada. Zada itu artinya bertambah. Fi'il mudhari'nya yaf'ilu, berarti yazidu. Oke, zada yazidu gak ada kalau kamus ini, Pak ya. Coba kita pindah pada kamus ini. Zada yazidu. Ada biasanya kalau dalam kamus ini. Nah, ini zada yazidu. Cuma kecil ya. Zada yazidu, maka nanti kalau dirubah pada fi'il amar apa? Fi'il amarnya zid. Ya, Robbi zidni, seperti itu kan? Kok bisa ya-nya gak ada padahal tadi kan zada yazidu. Seharusnya ada ya-nya. Kemana ya-nya? Kemana, Pak? Nah, ini belum paham, Ustaz. Oh, Pak ini Buang. belum. Pak, itu binanya apa Pak, namanya? dibuang, Bu. Iya. Karena ada dua yang sukun, Ustaz. Sukun, diapit Ada sukun. dua Ya. sukun. Dua sukun. Jadi prosesnya seperti ini, Bapak Ibu semuanya. Kan zada yazidu ya. Berarti harus ada ya-nya, seharusnya ada ya-nya. Jadi untuk prosesnya kenapa kok bisa yazid? Jadi kita lihat fi'il mudhari'nya tadi zada yazidu. Pak, dimasuki lam, maka otomatis di sini sukun ya. Lam yazid, seperti itu. Lam yazid. Maka tidak diperbolehkan ada dua sukun, Pak. Maka huruf ilatnya dibuang. Jangan huruf dalnya yang dibuang, nanti tambah gak jelas. Maka jadidah lam yazid. Seperti itu, lam yazid. Itu prosesnya, Bapak Ibu ya. Tidak Berarti berubah. Kenapa, Pak? Kalau bagi amil jawazim berarti iyanya itu dibuang ya, Ustaz ya? Iya, kalau Ya, itu jika berupa sukun bina dua. ajwaf. Makanya Seandainya Ustaz, seandainya nggak ada huruf amil jawazimnya ini, berarti yazidu tetap ya, Ustaz ya? Yazidu tetap. iya, yazidu. Misalnya juga lam yakun. Nah, asalnya kan yakunu, maka dibuang menjadi lam yakun. Ya. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Dan bahkan walaupun itu hidup, tapi hidupnya itu karena syafaat kalimat setelahnya, tetap dibaca lam yakunil, tidak dibaca lam yakunil ladina. Enggak seperti itu. Lam yakunil ladina. Diwasolkan. Iya. Karena berharkatnya non ini itu karena ada kalimat yang tidak bisa dibaca setelahnya. Jadi tetap dianggap sukun, begitu loh, Pak ya. Takutnya ditanya saya kan, tadi kalau di sini sukun bilangnya, kalau sudah disambung lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi misalnya. Itu kok tetap dibuang wawunya. Nah, di sini hidupnya non itu karena sebab bantuan di sini setelahnya, bukan karena asli seperti itu loh. Diwasol ya. Oke, lanjut ya. Walam yazid Wajib. Jadi ada yang salah wazan di sini, entah siapa, saya sudah lupa, Pak. Ada yang baca wazanu. Nah, ini kalau kita lihat masdarnya itu waznan, Pak ya. Waznan. Bukan wazanan, enggak seperti itu. Fi'il madinya yang wazana. Masdarnya adalah al-waznu atau waznun. Jadi waznuha.
Berarti kalau yang baca wazanu ya kita sudah tahu di kamus ini disukunkan waznuha, apa artinya tadi? Tidak bertambah waznuha, Ukuran. Timbangan beratnya. timbangannya ya. Jadi kalau air setelah terpisah dari baju yang kita cuci Pak Ibu, kemudian bertambah ya, oh berarti itu ada Sesuatu ya. cairan yang ikut ya, seperti itu loh. Dan kemungkinan bisa bertambah itu apabila baju kita itu memang sudah ada najisnya, misalnya kencing seperti itu ya. Misalnya sudah ada kencingnya basah loh Pak, maksudnya basah. Oke, tidak berubah atau tidak bertambah ukurannya, timbangannya. Kapan? Ini ba'dam Pada Infisaliha. dan fisoliha, seperti itu. Setelah terpisahnya usalatin najasa, air maksudnya ya. Air tadi yang dibuat nyuci najis itu setelah terpisah dari apa? Amma dari Sesuatu. ya sesuatu. Terus sesuatu tersebut yang keberadaannya ya ini tak buka amma karena ba'da, ini dzarfu zaman, ba'da tibari dari ma, ini dimudhafkan semua Pak Bu. Amma kana ba'da tibari dari ma, ini harus nyambung soalnya. Ya tasyarrabul mausuluh minal ma'i. Ma'i. Coba kita analisa satu-satu. Jadi amma ini susunan biar majrur kan Pak? Ya. Ma termasuk isim apa namanya ma-nya? Mausul. Mausul. Maka di sini ada jumlah sudah silah. Silahnya adalah kana yang adanya sesuatu tersebut ya. Ba'da ialah, jadi dzaraf ini sekaligus jadi khobar dari kana Pak, cuma agak dipasang ya. Kalau di atadrib mungkin ada ya. Silakan bisa dicek. Ba'da tibari ialah setelah melihat. Itibar itu apa artinya? Melihat Menganggap. atau menghitung, diukur. Menghitung. mengukur ya. Itu Coba kita cek kamus. Itibar, itabaro ya tabiru, pertimbangan atau perhitungan ya. Ba'da tibari setelah ya melihat atau Ukuran. mempertimbangkan ya, maksudnya gampangnya melihat ya Pak ya. Jadi setelah terpisah itu air yang terpisah dari yang disucikan tadi, maka harus dihitung dulu, dilihat seperti itu. Jadi apakah berubah itu setelah dihitung dari atau dilihat dari apa yang diserap oleh baju tersebut. Nah, makanya di sini mikdarima dengan apa mikdar ini? Perkiraan. Perkiraan. Oke. Mikdar kalau kita lihat di kamus adalah mikdar itu jumlah atau ukuran. Jumlah ukuran. Setelah melihat ukuran sesuatu, ya tasyarrabuhul mausulu. Ya tasyarrabu itu sebenarnya maknanya dari kata syaribah Pak ya. Artinya meminum. Minum. Tapi kalau Menyerap. tasyarroba dan itu konteksnya di sini adalah baju, maka disebut menyerap Pak ya. Ada di kamus ya. Tasyarroba ats-tsaubuh misalnya. Menyerapnya pada ma tersebut ya. Al-mausulu apa yang dibasuh minal ma'i dari air. Jadi ma ini kembali kepada air. Paham maksudnya Pak ya? Jadi intinya bisa dikatakan suci, satu catatannya tidak berubah Pak ya. Yang kedua tidak bertambah. Nah, untuk bisa menentukan itu apa? Caranya Mengira-ngira. adalah melihat setelah terpisahnya air, kemudian melihat ukurannya dari setelah diserap oleh baju tersebut, seperti itu. Ini agak jelimet bahasanya. Ya intinya Pak, kalau kita sudah mensucikan, kemudian otomatis kan diserap sama Baju. seperti itu, diserap sama baju. Kemudian kita
Mengangkat baju. Peraskan, kemudian kita lihat anunya, Syairnya. ukurannya, ya, ukurannya. Berarti kalau nanti itu bertambah atau itu berubah, maka hukumnya tidak suci Najis. lagi. Ya takut ya krisis air itu maksudnya ini, Pak. Bisa saja terjadi kan? Nah, bisa saja terjadi, mau dipakai lagi air sisa atau sisa air yang sudah dibuat menyucikan baju misalnya. Tapi dengan catatan, ya Pak, ini apa bacanya Bapak Ibu semuanya? Ilam dia belum. Hadza in lam yablu. Jadi ini prosesnya kenapa dibaca hadza ya karena berupa isim isyarah. Kemudian isim isyarah itu hukumnya mabni. Apa kira-kira kedudukannya di sini? Ada itu toh. Mubtada. Adapun ini ya, maksudnya ini yang sudah dibahas di depan ini loh Pak. Ya. In ini disebut harfu syartin, lam yablu, balagha yablughu, ya, fi'il mudhari'nya Pak. Balagha yablughu artinya apa Pak? Balagha itu Sampai. sampai ya. Berarti mencapai. Ketika ilam yablut apabila tidak sampai, bukan kollata ini, ada yang baca kollata ini tadi, kullata ini Pak. Jadi sempat saya dengar ada yang bacanya kollata ini. Itu Pak Anu kayaknya Abah Muji ini, nah itu bukan bahasa Madura Pak, ini bahasa Arab Pak. Kullata ini. Kalau bahasa Maduranya itu kollah memang. Tapi kalau bahasa Arabnya itu kullah namanya. Bisa bahasa Madura, Ustaz? Bisa bahasa Madura? Ustaz, itu swasta Madura. Madura swasta Ustadz itu. Oh iya. Asli itu. Siapa? Saya asli Pak. Oh, asli ya? Sekarang Asli Madura. Pak Saidil ini juga asli. Iya. Kemudian di mana Pak Muji? Saya ke Tapang, alumni Banyuanyar, Ustaz. Oh, lu nih Banyuanyar, sampai ke Tapang. Ya, ke Tapang. Oh iya, asli juga berarti. Tapang Dima. Mas Wasil ini orang Madura juga kok. Tapang Lao. Oh, Panglao. Gula Pangdaja, Tentemor sampean. Para Pangbe. Lanjut dulu Pak. Lanjut. Ada Reunian ini Pak. Lanjut ya. Apabila ilam yazid, kok mana ini? Hadza ilam yablugul. Jadi balagha yablughu itu mutaaddi Pak. Nyampe berapa? Kullataini, pada dua kullah ya. Jadi ini maf'ulun bi. Maka maf'ulun bi hukumnya nasabnya menggunakan ya di sini. Ya. Ya. Kemudian ada tafri' di sini. Terus bagaimana kalau sudah nyampe dua kullah? Maka fa'in. Ayo, ini ada yang bacanya apa? Belaghuma bilangnya. Ini belaghah loh Pak ya. Belaghah artinya Sampai. Jadi bacanya belaghah saja. Fa'in belaghahuma gitu. Fa'in belaghahuma. Ada kan? Belaghah ya, bulughan masdarnya. Bukan fa'in belaghuma tapi fa'in belaghahuma. Jadi humanya jadi maf'ulun bi sebagaimana tadi saya katakan ini adalah fi'il muta'addi. Maka di sini mubtada lagi, di sini khobarnya ini adalah mudhaf ilaih. Fasyartu, maka fa'nya disebut apa? Fa'ur. Kenapa disebut fa'ur rabito? Karena sebagai jawab syarat dari indah. Maka kalau dia sudah nyampe dua kullah yang dibuat nyuci tadi, fasyartu adamul taghayyuri. Adamu itu tidak adanya taghayyuri, perubahan. Oke, kira-kira seperti itu. Ya, tidak adanya perubahan. Kalau dua kullah itu kan dalam mazhab Syafi'i ini loh Pak. Dalam mazhab Syafi'i itu syaratnya bisa tetap dikatakan suci apabila tidak ada perubahan. Ada perubahan. Kalau ada perubahan,
maka dia tidak disebut suci mensucikan. Oke, kira-kira seperti itu. Maka disebut mustakmal nantinya. Disebut air mustakmal. Tamal. Amal. Baik, Bapak Ibu. Ya, kalau seperti ini kan tinggal saya persilakan mana yang mau ditanyakan, yang perlu dibahas. Ini Ustaz, Iya, yang Pak, mau silakan. ditanyakan Ustaz. Yang fungsi dari adatul isti'na itu bagaimana Ustaz? Fungsi adatul istisna sesuai namanya adalah mau mengeluarkan hukum sebelumnya. Ya. Jadi di sini kita baca ghairah, kemarin sempat saya pernah bahas bahwa cara baca ghairah itu sama dengan mustasna biillah, Pak ya. Kalau kalam tam mujab berarti dia apa? Nah, nasab. Nah, di sini kan kalam tam mujab semuanya dari awal itu gak ada nafinya ya. Wa lam anna usalatan najasati ba'da taharatil mausuli tahiratun. Ini fasolat ghairah mutaghayyiratin, seperti itu. Nah, kalau dibaca ghairi itu gak ada alasan. Mungkin kalau dijadikan sifat dari fa'il dari infasolat itu dibacanya ghairu, seperti itu. Kalau mau dibaca jadikan naat, karena boleh ya kalau ghairah itu. Terus fungsinya apa? Ini mau mengecualikan sesuai dengan tujuannya. Mengecualikan kecuali yang berubah. Kalau yang nggak berubah itu tidak termasuk tahiratun, seperti itu. Jadi kalau terpisahnya itu ghairu mutaghayyiratin seperti itu ya. Kalau berubahnya, kalau terpisahnya itu dengan perubahan, maka tidak lagi suci. Maka ini sebagai qayyid, catatan yang suci itu kalau terpisahnya ghairu mutaghayyiratin. Kalau infasolat mutaghayyiratin berarti tidak lagi tahira tapi disebut najasah nantinya. Oke Ustaz. Ustaz tanya Ustaz, Ya Bu. itu yang gusala itu ada tasdidnya ya Ustaz? Enggak Bu, enggak usah Bu. Oh enggak, Enggak usah Bu. itu masdar berarti. Iya. Masdar. Salah. Ya, yang tasdid itu usalah mesin cuci, Bu. Usaha ya. Itu isim alat, nanti ada isim alat memang ikut wasan fu'alun. No, jadi fu'al. Misalnya sukanun, ya. Oh iya iya. Sukanun. Tapi dibaca gosala nggak bisa ya Ustaz? Gosala. Begini, bukan nggak bisa Bu. Kalau kita buat-buat ya nggak apa-apa sih mungkin. Tapi kalau masalahnya seperti ini Bu, kalau kita salah wazan, kemudian kita sampaikan ke orang Arab itu nggak ngakui loh Bu. Kami nggak pernah baca gosala gitu loh Bu. Gosala. Jadi seperti itu Pak. Kenapa kita harus benar-benar sesuai kita? Kalau kita sampaikan maknanya mereka gak akan paham seperti itu. Iya. Sama dengan kita. Tapi Ada kalau orang di bilang, Arab, Ustaz, saya tadi beli mesin cuci misalnya. Ya mungkin sebagian orang paham maksudnya lah. Cuma gak diakui, sampean bilang mesin cuci itu misalnya. Oh itu orang Indonesia bilangnya mesin cuci. Seperti itu loh Bu. Tapi maklum kali Ustaz, orang Arabnya juga ya. Iya, ya maklum, Mbak, maklum. Cuma menyalahi bahasa mereka, Pak. Salah. Orang Arab susah emang. Iya. Nggak bisa dimaklumi itu Ustaz. Tetap salah. Jangankan itu, Pak, orang Madura ke Arab Saudi itu pakai hadza terus itu paham orang Arab. Kenapa ini nangis? Ini anak saya dihadza sama bilangnya. Jadi karena anak saya dihada, fahada bihada bilangnya. Iya, artinya saya pukul bilangnya. Karena anak saya dipukul. Hah? Jadi bahasanya ya hada terus Bu. Kira-kira orang Arab itu Ustaz, bilangnya. orang Arab itu walaupun tidak ngomong, kadang ngomongnya sama tangan Ustaz. Iya.
Tapi kan ini maksudnya ya yang karena ranah ilmiah seperti itu, Bu. Jadi harus benar kalau kulata ini orang Arab itu gak bilang pernah kulat apa ya, bilangnya itu kulatun, gak ada yang kolatun. Madura itu tadi kan kalau. Jadi kenapa wazan itu harus tepat? Nah, harus tepat. Kalau dalam rangka ya mau bicara secara fasih ya, secara bahasa Arab fasih. Nah, karena kalau bilang apa, kalau kita bicara tentang yang nggak fasih, yang bukan fusha, itu disingkat-singkat, Bu. Dari kaifahaluka menjadi kif halak seperti itu kan. Ayo silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kemudian tadi sudah kita lihat Hilang suaranya, Ustaz. mufradatnya. Kalau memang ada yang mau tanya mufradat lagi, nanti tak buka kamus kemudian simpulkan atau baca ulang. Silakan Bapak Ibu. Itu tadi baris terakhir itu fasur atau fasantu tadi nggak kurang perhatian. Baris terakhir fasur atau fasartu ya. Fasyartu. Fasartu ya. Fasyartu. Iya Pak, fasyartu Pak. Kenapa Pak? Syarton Pak, syartun syurutun. Fasyartu, jadi seperti itu. Maksudnya Baik, silakan Bapak Ibu. Ada naskah yang juga Kenapa Pak? ada naskah yang kayak gini, bukan yabluk tapi tabluk. In lam tabluk, dia nanti di balagotnya ditambahin tataan balagot, fa'in balagot huma. Fa'in balagot huma, seperti itu. Jadi dia tabluk bukannya ya. Ada balagot huma gitu kah? Memang balagot huma. Balagot huma. Jadi in lam tabluk kulata ini fa'in balagot huma. Kayaknya kembali ke najasa ya saja. Mungkin jadi kayak ya kalau yang menggunakan ya blue itu karena kembali kepada ma, Pak. Iya, Ustaz. Kembali ke ma. Sedangkan ma ini bisa ya muannas, bisa mudzakkar. Jangankan itu, Pak. Kadang kalau lafaz-lafaz mustarok seperti itu terserah memang untuk mufradat untuk rujukannya. Dan misalnya dalam Al-Qur'an ya, kata Anas kemarin sempat saya bahas Pak ya, wa minan nasi Pak ya. Nas itu jamak apa? Balawahuma ini Ustaz. Halo? Kenapa Pak? Balawahuma ini apa langsung jikalau sampai dua qullah atau mempunyai rujukan ini huma ini kemana? Maaf Pak, kurang Pak, sebentar. Kurang keras Pak. Ada yang spektrumnya kurang itu. Kemungkinan. Maaf. Gimana Pak? Kenapa Pak? Wa in balawahuma. Kenapa? Iya terus, kenapa? Ya, balawahuma ini humanya ini apa langsung jikalau nyampe dua qullah atau huma akan keduanya kemana itu? Oh, fa'in balawahuma itu pada kulata ini Pak. Memang jika ma tersebut air itu nyampe pada dua kulah. Jadi huma itu karena sebagai representasi dari kulata ini seperti itu. Kembali kepada kulata ini. Makanya di sini menggunakan balawahuma. Baik Pak, Bu semuanya bisa dibaca ulang. Hah? Lanjutan tadi Ustaz yang minan nasi itu ya Ustaz. Oh, iya kan, kalau di Al-Quran sendiri itu kalau ada lafadz yang bisa jamak atau mufrad itu boleh dua, misalnya wa minan nasi. Ini mufrad atau jamak?
Jamak. Nas itu jamak apa mufrad? Jamak. Tapi di Al-Quran mengatakan mayyakulu, seakan-akan mufrad, berarti boleh menggunakan bi'tibaril lafdih seperti itu loh. Sama dengan ma tadi, bi'tibaril lafdih itu kan mudzakkar, makanya menggunakan yablu. Kalau yang bi'tibaril makna, karena di sini tadi sudah muannas usalatin najasati tadi, berarti bi'tibaril lafdhi menggunakan lam tablu misalnya. Makanya di Al-Quran dua-duanya disinggung, wa minan nasi mayyakulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Terus kemudian wa ma hum, tidak menggunakan wa ma huwa, tapi wa ma hum bimu'minin. Al-Quran di akhir menutup dengan menggunakan jamak, kembali kepada nas juga, wa ma hum, dan mereka an-nas bimu'minin, wa ma hum bimu'minin. Ya. Ini menandakan bahwa kalau lafadz itu bisa bi'tibaril lafzi wal makna, bisa dipakai kedua-duanya, bisa menggunakan mufrad, bisa menggunakan jamak. Ya, begitu. Baik Bapak Ibu semuanya, silakan bisa bacakan ulang. Ya, coba Siapa saya, yang baca ulang dan terjemah tentunya sudah dibuka mufradatnya tadi. Iya, siap Ustaz. Ya. Coba saya, Ustaz. Coba nanti saya mau tanya di grup Pak. Nah, di grup walaupun nggak semuanya membaca kan ketahuan, khususnya yang ngerjakan ini. Silakan, salah berapa dan ini biar nggak pasif grupnya. Salah berapa Pak Sunaryo? Pak, misalnya Pak Sunaryo. Ya. Ya, siapa lagi? Silakan, salahnya berapa seperti itu dari bacaan tadi. Ya semuanya lah. Barangkali ada yang nulis ya. Silakan Mas Wasil. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna ghusalatan najasati ba'da taharatil mahallil maghsuli tahiratun. Wa'lam, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya sisa basuhan najis setelah suci tempat yang dibasuh, tahiratun ialah suci. Ibn fasolat wa mutaghayyiratin, jika terpisah, ghair mutaghayyiratin, tidak berubah. Apa yang tidak terpisah? Coba jelaskan apa yang tidak terpisah. Yang tidak terpisah. Coba iya seperti itu biar kelihatan bahwa ada fa'il disimpan. Jika iya air maksudnya ya. Jika iya air tersebut tidak terpisah. Nah, jika terpisah air tersebut tidak berubah. Seperti itu Mas Wasil. Jika ia terpisah, itu ya Ustaz. Jika ia terpisah, penyeratin tidak berubah. Dan yubit waznuha, dan tidak bertambah waznuha, timbangannya. Ba'da infasaliha, setelah terpisahnya, amma kana ba'da tibari mikdarin jangan tanwin kan. Amma kana ba'da tibari mikdari ma yatasharrabu minal ma'i, dari sesuatu yang ada sesuatu setelahnya melihat ukuran sesuatu yang menyerap mausuluh yang basuh minal ma'i dari air. Hadza illam yablugh kullataini, adapun ini jika tidak sampai pada dua kullah, fa in balaghahumna, maka jikalau tidak sampai dua kullah, fasyartu adamu taghayyur. Syarat taghayyuri, adamu taghayyuri. Fasyart, maka syaratnya ketidakadaan berubah. Adapun ketidakadaan berubah.
Adapun syaratnya, maka syaratnya ialah ketidakadaan berubah. Fa'in balaghahuma fasyartu adamu taghayyuri. Jika tidak sampai pada dua kullah ya air tersebut, maka syaratnya tidak boleh berubah atau tidak adanya perubahan. Bukan, Ustaz. Baik Bapak Ibu semuanya, Pak, kita sampai di sini dulu ya. Oke, Insyaallah ketemu malam Sabtu Pak ya. malam Sabtu ya. Ya. Jadi malam Sabtu sama malam Senin ya, Sat? Iya Pak. Ya, Malam cocok, Senin, cocok, Pak. cocok. Baik, mudah-mudahan masih dipertemukan kembali dalam keadaan Amin. sehat walafiat. Mudah-mudahan masih dipanjangkan umur kita semuanya. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Dari asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul musta'an ila sabir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak.